gaul nih, nggak kenal. Ya, aku Debbie, nama panjangnya Francisca Debbie. Aku staf perkantas. Apalagi, aku kuliah dari lulus S1 di FHUKI, lalu kemudian aku ambil lagi master di STT Jakarta. Tahun 2018 lulus. Selama kurang lebih beberapa tahun melayani, aku juga di awal-awal banget itu aku mimpin kelompok kecil. Sampai sekarang aku mimpin KTB. Dan aku juga merasa masih anak kelompok kecil kok. Masih cocok lah jadi kakak kan. Nah, hari ini kita akan sama-sama bahas tema yang diberikan kepada kita semua itu bicara tentang karakter murid. Ya, nanti kita akan sama-sama membahas akan hal itu. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami secara khusus di dalam ruangan ini untuk bersama-sama boleh mengikuti Kapsel AKK. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk dapat mendengar, menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami memohon biarlah kiranya kuasa Allah yang sempurna juga lah yang boleh memberikan kepada kami kekuatan, kesegaran, memampukan kami untuk tetap berkonsentrasi di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami yang mungkin saat ini merasa kantuk, kami yang saat ini mungkin merasa lelah, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang boleh memberikan kepada kami kekuatan, kesanggupan, kemampuan, dan kesegaran untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hamba juga dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, biarlah kiranya kuasa Allah yang sempurna lah yang menolong, memampukan hamba-Mu juga untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan untuk boleh didengar oleh setiap kami secara khusus di dalam ruangan ini. Bekerjalah ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami dan tolonglah kami menikmati Engkau dan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kami pelajari. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menegur, menyatakan kesalahan, mendidik kami di dalam kebenaran, tapi juga boleh terus menguatkan kami untuk menjalani hidup sebagai murid Kristus. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam Kristus kami berdoa, kami mohon. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar secara khusus mengenai karakter murid Kristus. Tapi sebelum kita belajar tentang murid Kristus, tentu bicara tentang murid, maka itu tidak bisa terlepas dari bicara tentang kita sebagai seorang Kristen. Next. Apa sih artinya Kristen? Kalau misalnya kalian ditanya gitu ya, sekilas saja lah, kira-kira yang terpikir di dalam pikiran kalian kalau mendengar kata Kristen itu apa? Kristus. Satu-satu. Pengikut Kristus. Hah? Cantik. Oh, apa? Oh, kasih. Ya ampun, maaf. Kasih. Oke. Apa lagi? Sukacita. Damai sejahtera. Buat roh, ayo kita nyanyi ya. Kasih, sukacita. Ada lagi? Orang percaya. Orang percaya. Oke. Ada lagi? Salib. Oke. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, kalau kita perhatikan next. Ya, ini ya. Kata Kristen itu sebenarnya adalah kata yang digunakan untuk menyebut murid. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, maka dikatakan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau kita perhatikan, kalau bicara tentang Kristen, maka itu tidak bisa dilepaskan dari kata murid, demikian sebaliknya. Kalau bicara tentang murid, maka itu tidak bisa dipisahkan dari kata Kristen. Lalu kemudian kalau kita perhatikan juga di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 28, next. Raja Agripa pada waktu itu berkata demikian, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, ketika berbicara tentang meyakinkan aku jadi orang Kristen, di sini Kristen yang dimaksud bukan lagi bicara tentang agama sebagaimana Kristen yang kita ketahui sekarang ya. Kalau sekarang kan kayaknya kalau ngomongin Kristen tuh yaitu salah satu dari 5 agama yang diakui oleh di Indonesia misalnya.
Tetapi ngomongin Kristen di masa itu, maka sebenarnya lagi bicara tentang jadi murid. Jadi seorang murid. Muridnya siapa? Muridnya Kristus. Nah, demikian juga di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian ya. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ini kembali lagi merujuk kepada kata murid sebenarnya. Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sehingga, next. Nih ya, kata murid itu sebenarnya adalah sebutan umum yang biasa digunakan di dalam Alkitab secara khusus untuk menunjuk kepada para pengikut Kristus sebelum kita disebut Kristen. Jadi kalau dulu sebelum kita disebut orang Kristen, maka kita ini sebenarnya disebut sebagai murid. Muridnya siapa? Muridnya Kristus. Next. Nah, ini ada penelitian. Nanti kalau misalnya kalian lagi iseng-iseng di rumah gitu ya, pengen nyoba bener gak sih ada 73 kali kata murid dalam Injil Matius? Nah, boleh ya. Kalian boleh cari dari ayat pasal 1 sampai dengan pasal 28 di kitab Matius ya. Coba cari kata murid ya, satu persatu gitu ya. Jangan pakai ChatGPT ya. Coba cari gitu ya. Nah, di dalam bahasa Yunaninya secara khusus, dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata disciple, maka di dalam bahasa Yunani digunakan kata matetes. Matetes ini sebenarnya lagi, atau kalau bisa dibilang, bisa diterjemahkan dengan kata sang pembelajar. Jadi kata murid yang diterjemahkan di dalam kata matetes itu sebenarnya lagi bisa juga diterjemahkan dengan kata sang pembelajar. Jadi murid sama dengan sang pembelajar, ya. Nah ini ya, 46 kali di Injil Markus, 37 kali di Injil Lukas, 78 kali di Injil Yohanes, dan 28 kali di Kisah Para Rasul. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang keberadaan kita sebagai seorang Kristen, maka itu tidak bisa dilepaskan next dari identitas kita sebagai murid Kristus. Kristen, maka identitas kita sesungguhnya adalah murid Kristus. Murid, tadi kata murid berasal dari kata matetes dalam bahasa Yunani, artinya sang pembelajar. Apa yang dipelajari? Belajar dari siapa? Ya tentu belajar dari Kristus. Next, ini ada sebuah kutipan menarik dibilang demikian ya. Jesus doesn't simply call us to believe that He existed, or even to believe that He can save us. He calls on us to commit our whole lives to Him, to trust Him alone for our salvation, and then to follow Him as His disciples. Yang artinya, Yesus itu tidak semata-mata panggil kita hanya untuk sekedar percaya. Yesus tidak panggil kita sekedar untuk percaya selamat, that's it, enggak. Tapi ketika Yesus memanggil kita, Dia bukan hanya mau kita percaya Dia ada. Dia bukan hanya mau kita percaya bahwa Dia menyelamatkan hidup kita. Tapi apa yang Yesus mau? Yang Yesus mau lebih dari sekedar kita percaya Tuhan Yesus itu ada. Tapi yang Yesus mau ya ini, Dia mau kita mengkomitmenkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Bukan komitmen setengah-setengah seperti Ananias dan Safira yang tadi kalian pelajari ya. Tapi komitmen yang sesungguhnya, yang seluruhnya dalam kehidupan kita, dan percaya kepadanya untuk keselamatan kita. Bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian mengikuti Dia menjadi muridnya. Jadi percaya Yesus bukan cuma sekedar percaya selamat, tapi sebenarnya percaya Yesus berarti kita belajar jadi murid. Nggak bisa dipisahkan, ya. Mempercayai Dia berarti kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma menikmati anugerah keselamatan, tapi juga menikmati bagaimana kita menjadi murid. Bicara tentang murid, seperti apa sih murid Kristus? Apa sih murid Kristus?
Di dalam KBBI katanya kata karakter itu bicara tentang sifat watak yang membedakan seseorang dengan yang lain, ya. Kalau gitu, kalau ngomongin tentang murid Kristus, sebenarnya murid Kristus itu seperti apa? Apa yang membedakan kita murid Kristus dengan yang lain? Atau apa yang membedakan murid Kristus dengan murid lain? Nah, ada dua hal yang akan sama-sama kita pelajari dari kitab Matius secara khusus. Next. Mengenai karakteristik murid di dalam Injil Matius. Nah, sudah ada iniannya ya di sini ya. Saya udah taruh ayat-ayatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka nggak apa-apa. Kalau nggak bisa lihat sini. Yang pertama, apa sih yang membedakan murid Kristus dari yang lain? Apa sih yang membedakan murid Kristus dari, kalau bisa dibilang, murid yang lain? Dalam Matius pasal 23 ayat 1-3, next. Yesus membedakan murid dengan siapa? Coba lihat. Yesus bedakan murid dengan siapa kira-kira dalam hal ini? Siapa? Dan orang-orang Farisi. Jadi pada masa itu ada golongan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini siapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Waktu sekolah minggu mungkin diajarin ahli Taurat itu seperti ini gitu. Atau mungkin pas kelompok kecil. Kira-kira ada yang tahu nggak ciri khas ahli Taurat dan orang Farisi itu seperti apa? Jangan nunjuk saya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Mereka tuh suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Oke. Ada lagi? Ya. Oke, orang-orang yang mempelajari hukum Taurat dan sejarah Israel. Ada lagi? Orang-orang yang tahu firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Orang-orang yang tahu firman Tuhan tapi nggak melakukannya, ya. Semua ada di sini ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Teman-teman perhatikan ya, yang Yesus nyatakan di sini adalah tidak apa-apa. Lihat ya, turuti lakukan yang mereka ajarkan. Jadi pengajarannya baik atau enggak kira-kira? Baik ya. Ahli Taurat orang Farisi tidak lagi bicara tentang mereka tahu pengajaran yang buruk, enggak. Mereka bahkan tahu pengajaran yang baik. Oleh karena itu Yesus bilang, nggak apa-apa, ikutin. Tapi masalahnya di mana? Jangan turutin perbuatannya, karena apa yang mereka ajarkan itu tidak mereka lakukan. Next. Nah dalam hal inilah Yesus sedang membedakan antara murid dan orang-orang Farisi. Apa yang membedakan murid dan orang-orang Farisi ini? Nah, dalam Matius, next. Matius pasal 7 ayat 24-27 itu masuk dalam ucapan bahagia ya. Kalau teman-teman perhatikan dari Matius pasal yang kelima, maka Yesus menyampaikan ucapan bahagia kepada para murid. Dan kemudian Matius pasal 7 ayat 24-27 ini kurang lebih menutup ucapan bahagia tersebut. Apa yang Yesus sampaikan? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam Matius pasalnya yang ke-7 ini, ayat 24 sampai dengan 27, Yesus membandingkan para murid, atau kalau bisa dibilang Yesus memberikan dua contoh atau kelompok orang. Siapa aja kira-kira? Kelompok pertama siapa? Kalau dari ayat ini ya, ayat-ayat ini. Kelompok pertama, orang-orang yang bijak. Yang kedua, apa bedanya?
Orang bijak ngapain? Bangun rumah di atas batu. Orang bodoh? Pasir. Lalu kemudian ayat 26 sampai 27-nya bilang apa? Orang bijak itu orang yang seperti apa? Mendengar dan orang bodoh? Oke, mendengar tapi tidak melakukan. Orang-orang bijak adalah orang-orang yang mendengar tapi melakukan. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Tuhan Yesus membandingkan murid dengan Farisi, tapi kemudian juga Tuhan Yesus menyebut adanya orang bijak dan orang bodoh. Next. Orang bijaksana dan orang bodoh. Tentu dalam hal ini Yesus lagi pengen bicara tentang murid seharusnya bukan orang-orang bodoh. Murid seharusnya adalah orang-orang bijak. Next. Matius 7 ayat 21 berkata demikian ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus kemudian pada bingung ya. Lalu kemudian keselamatan harus melakukan pekerjaan baik dong gitu ya. Teman-teman perhatikan ya, ayat ini lagi bicara seperti ini. Kalau kamu percaya kepada Kristus, maka kamu pasti melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang percaya kepada Kristus bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Ada sebuah ilustrasi menarik ya. Ada seorang yang percaya Kristus, percaya Tuhan, ya, dia percaya banget sama Tuhan. Lalu kemudian suatu hari datang angin kencang, hujan deras, ya, hujan lebat datang. Ketika hujan lebat datang, apa yang terjadi? Banjir. Ya, ketika banjir, lalu kemudian rumah orang tersebut dan juga jalanannya nggak bisa dilalui. Jalanan makin tenggelam, rumah makin tenggelam. Lalu kemudian orang ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan aku, ya. Lalu kemudian ketika dia berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Datanglah orang bawa perahu sampan gitu ya. Ayo pergi, ya, naik perahu. Lalu kemudian dia bilang, tidak, saya yakin Tuhan akan selamatkan saya. Saya akan tunggu pertolongan Tuhan. Lalu kemudian akhirnya orang dengan perahu itu pergi. Lalu kemudian dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, air sudah sampai ke leher. Tolong selamatkan aku. Lalu kemudian datang lagi rescuer lainnya, naik perahu. Lalu kemudian datang, lalu kemudian, ayo, air sudah makin tinggi. Ayo naik perahu, kita pergi dari tempat ini. Lalu kemudian dia kembali menjawab, tidak. Saya yakin Tuhan selamatkan saya. Saya tidak butuh kamu. Pergi orang tersebut. Makin lama air makin tinggi, dia berdoa lagi. Tuhan, air sudah semakin tinggi. Di mana pertolonganmu? Ya. Lalu kemudian datanglah perahu ketiga. Ngajakin, ayo naik. Kita keluar dari tempat ini. Apa yang terjadi? Kembali dia bilang, tidak, saya yakin Tuhan selamatkan saya. Pergilah perahu yang ketiga. Sampai akhirnya meninggallah orang ini. Menghadaplah dia pada Tuhan, ya. Apa yang terjadi? Komplain dia. Tuhan, aku percaya sama kamu, tapi kamu tidak selamatkan aku. Aku berdoa 3 kali, tapi kamu tidak selamatkan aku. Kira-kira jawaban Tuhan apa? Hah? Kira-kira jawaban Tuhan apa? Bodoh kau, katanya di belakang. Bodoh kau 3 kali.
Aku sudah menyelamatkan kamu. Aku sudah berikan 3 kali pertolongan yang kamu tolak. Teman-teman, seringkali kita seperti itu ya. Aku percaya, tapi kemudian kita tidak mau melihat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Aku percaya, tapi kita nggak mau gerak. Ya. Ya kita di situ-situ aja. Ya. Kita pikir ya udah pertolongan Tuhan nggak ngapa-ngapain gitu, tanpa kita harus ngapa-ngapain gitu ya. Padahal Tuhan kasih, mungkin sudah kasih orang-orang, ya, udah kasih pertolongan. Ya. Tapi seringkali kita seperti itu. Itu nggak ada ubahnya sama seperti ini ya. Ngomong Tuhan, Tuhan gitu ya, tapi nggak ngelakuin gitu ya, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, seperti itu. Next. Nah, karena itu Tuhan Yesus membedakan antara murid dan orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang Farisi itu seperti orang bodoh, tapi murid adalah seperti orang bijak. Apa bedanya? Bedanya adalah orang-orang Farisi itu dia dengar. Bedanya adalah yang di bawah. Tapi kalau kita perhatikan yang di atasnya sama. Orang Farisi mendengarkan perkataan Tuhan, ya. Murid mendengarkan, ya. Orang Farisi mengajarkan, ya. Murid seharusnya juga mengajarkan. Farisi tahu, iya. Murid tahu, iya. Terus bedanya di mana? Farisi mendengar, mengajarkan, bahkan tahu, tapi Farisi tidak melakukan. Bagaimana dengan murid? Murid melakukan. Apa yang membedakan murid Kristus dengan yang lain? Kita seharusnya bukan cuma sekedar dengerin, bukan cuma sekedar nanti kalau kalian udah jadi PKK ngajarin, atau bahkan sekarang pun sebagai AKK kalian ngajarin. Bukan cuma sekedar tahu banyak tentang firman, tapi bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu yang membedakan. Ini seharusnya karakter utama murid Kristus. Menjadi orang-orang yang bukan cuma belajar, tahu banyak, tapi jadi orang-orang yang juga melakukan. Sampai di mendengar, mengajar, tahu gampang ya. Mendengar, mengajar, tahu itu yang kalian sedang lakukan di DRKKJ. Kalian lagi dengar, ya. Kalian sedang diajar, nanti mengajarkannya nanti gitu ya. Kalian tahu banyak. Pertanyaannya pulang dari sini ngelakuin nggak? Udah sampai mungkin berbuih-buih gitu ya, Bang Niko, Miss Anet gitu ngomongin tentang pemuridan. Pertanyaannya pulang dari sini bagaimana? Adakah kita melakukan pemuridan tersebut? Adakah kita terlibat di dalam menjadi seorang murid? Apa bedanya murid dengan yang lain? Kita seharusnya menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan cuma menjadi pengajar, bukan cuma sekedar mendengar, tapi ngelakuin. Memang kesulitan terbesarnya di situ ya. Berapa banyak dari kalian yang dalam 1 minggu itu dengerin firman? Dalam 1 minggu dengerin firman lebih dari sekali. Kalian nggak Kak? Lebih dari sekali. Sekali kan pasti ya di gereja, kecuali kalau kalian nggak ke gereja. Dalam 1 minggu ya. Yang lebih dari sekali. Yang lainnya? Enggak. Lebih dari sekali. Oke. Berapa banyak dari firman yang kalian dengarkan itu kira-kira 50% kalian lakukan? 25%? 25% itu masa nggak ada sih? Ada lah. Oh, atau mungkin lebih tinggi, 75%. Enggak ya? Teman-teman, semoga pulang dari sini kita
menjadi orang-orang yang bukan cuma dengar, bukan cuma tahu banyak, tapi kita juga menjadi pribadi-pribadi yang melakukan. Apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, mungkin secara khusus dalam retret kelompok kecil Jakarta ini. Kemarin tadi malam Bang Niko udah ngomongin gitu ya, dengan bersemangat bertobat gitu ya, bertobatan. Bertobat sih semalam doang. Pertanyaannya adalah apakah kita melakukan apa yang kita dengarkan? Karena inilah yang membedakan murid dengan non-murid. Inilah yang membedakan antara murid dan non-murid. Teman-teman tahu Mahatma Gandhi? Salah satu kisah tentang Mahatma Gandhi adalah ketika dia datang ke dalam gereja, lalu kemudian dia Mahatma Gandhi adalah orang yang sangat-sangat suka dengan pengajaran Kristus. Suka dengan pengajaran Kristus. Tapi kemudian dia tidak bisa percaya. Kenapa? Karena ada satu kejadian di mana dia mau datang ke dalam sebuah gereja, lalu kemudian apa yang terjadi? Di gereja itu dia ditolak masuk karena dia adalah orang kulit berwarna. Dalam artian bukan orang kulit putih. Dan kemudian dia membuat sebuah statement seperti ini. Kristus yang mereka sembah mengajarkan tentang kasih, tapi yang mengikuti Kristus justru tidak mengasihi. Teman-teman, hati-hati kita menjadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bukan murid. Jangan sampai PMK menghasilkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tapi bukan murid. 4 tahun, 3 tahun kalian belajar banyak gitu ya tentang firman Tuhan, tapi jangan-jangan bukan murid, tapi orang Farisi. Jangan-jangan kalian lebih jago gitu ya. Lulusan mana? FT, Fakultas Teologi gitu ya, bukan Fakultas Teknik lagi gitu jangan-jangan. FH, Fakultas Hukum, Allah tapi di belakangnya gitu ya. Hati-hati kita jadi orang-orang yang tahu banyak tentang firman, tapi sebenarnya kita adalah orang-orang Farisi. Yang Tuhan kehendaki melalui kehadiran PMK bukan hasilkan orang Farisi, tapi hasilkan murid. Ini hal yang kedua, dan ini hal yang tentu bukan hal yang mudah, ya. Bicara tentang tadi, dengar, belajar, tahu, oke lah itu, ya. Setiap kita mungkin melakukannya, setiap kita mungkin justru ada yang senang, ya, untuk mempelajari, menggali firman Tuhan. Ada yang lebih senang PA daripada mungkin topikal seperti ini, gitu ya. Meskipun ada juga yang lebih senang mungkin sesi daripada PA. Karena kalau PA ditanya-tanyain ya, nggak mau sharing ditanya-tanyain, ada yang ngangguk. Nah, hal yang kedua yang Tuhan ingin sebagai seorang murid atau yang menjadi karakter murid adalah bukan hanya sekedar belajar, tahu banyak, tapi melakukan. Tapi ini hal yang kedua. Seorang murid adalah mereka yang mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti dia. Ini tentu adalah sesuatu hal yang nggak lagi asing ya. Sudah sering dengar ini? Ada yang baru pertama kali dengar ini? Enggak ya? Sudah sering dengar ya? Ini bukan sesuatu hal yang asing. Secara khusus bagi kita yang mungkin dari kecil sudah Kristen, yang sudah sering ikut mungkin sekolah minggu, atau mungkin ketika kalian ikut persekutuan, ini sesuatu hal yang pastinya tidak asing lagi. Next. Kepada semua orang yang mau mengikut Yesus, yang Yesus inginkan adalah sangkal diri, pikul salib. Teman-teman, ini bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti mustahil. Next. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyangkal diri. Sangkal diri dalam hal ini bukan menyangkal identitas diri. Oke? Sangkal diri bukan begini ya, kamu Debbie, bukan, J.Lo gitu ya, Jennifer Lopez. Enggak, itu sangkal, itu
delusi gitu ya, delusional ya. Sangkal diri itu bukannya menyangkal identitas diri. Kamu MIPA UI, bukan, teknik gitu ya. Nah itu bukan sangkal diri kayak gitu. Itu namanya delusional gitu ya, nggak mau mengakui dirinya. Sangkal diri bukan lagi menyangkal identitas kita sebagai mungkin entah itu nama kita, entah kita itu fakultas apa, entah itu mungkin juga kalian sebagai mahasiswa ya. Sangkal diri bukan dalam artian menyangkal itu semua, enggak. Tapi sangkal diri yang dimaksudkan oleh Kristus dalam hal ini apa? Sangkal diri yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menyangkal keinginan diri. Sangkal diri pikul salib. Teman-teman, berbicara tentang penyangkalan diri ini sesuatu hal yang akhir-akhir ini saya sedang pikirkan gitu ya, refleksikan, doakan, renungkan. Salah satu perenungan atau refleksi saya ketika mikirin tentang penyangkalan diri adalah kenapa Tuhan Yesus mau minta kita sangkal diri? Kira-kira kenapa? Kenapa Tuhan Yesus mau kalian sangkal diri atau kita sangkal diri? Bukan cuma kalian, saya juga. Pernah nggak mikir kenapa harus sangkal diri? Ada? Enggak? Teman-teman, saya rasa ketika Tuhan bilang harus mau menyangkal diri, itu karena memang manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan dan seringkali tidak terpuaskan. Siapa di sini yang udah dapet nilai A, atau misalnya nilai A berapa sekarang? 90 lah ya. Lalu kemudian, aduh, kok cuma 90? Aduh, seharusnya gue bisa dapat 100. Kalau bisa dapat IP 6 deh. Masalahnya IP cuma bisa sampai 4 gitu ya. Ada yang bisa lebih nggak sih? 4 ya? Banyakan. Banyak dari kita adalah makhluk-makhluk yang sulit untuk dipuaskan. Kadang sudah punya keinginan pun, itu pun masih sulit, masih mau yang lain. Dulu waktu saya masih ya dulu banget lah ya, nggak zaman dulu banget lah ya, dulu lah, beberapa waktu yang lalu lah, beberapa tahun yang lalu, ketika radio, kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih ya. Jadi waktu itu saya mendengarkan sebuah radio gitu ya, lalu kemudian radio itu bilang begini, sekarang ini segala sesuatu itu yang cuma satu itu nggak keren. Segala sesuatu tuh harus punyanya lebih dari satu, katanya. Handphone harus punya lebih dari satu, ya. Handphone harus punya 2. Lalu kemudian apalagi? Mobil kalau bisa punya 2, katanya. Lalu kemudian rumah juga kalau bisa punya 2. Pacar? Satu aja nggak dapet ya? Tapi poinnya adalah ketika si penyiar radio ngomong gitu, teman-teman, itu menunjukkan manusia tuh bukan makhluk yang mudah dipuaskan. Kamu bisa punya 1, tapi mungkin kamu mau yang lain. Saya tadi ada waktu istirahat ya, ada teman KTB yang ngirimin ke saya tentang siapa tuh? Figur. Yang tahu nggak? Ya, bukan cerai ya? Bukan cerai, selingkuh. Ya. Terus udah gitu saya baca komennya netizen kan ya, biasanya netizen ya. Padahal istrinya lebih cantik, ya. Lalu kemudian istrinya juga katanya nulis, apalagi sih yang kurang, gitu ya. Teman-teman, itu manusia. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki keinginan dan seringkali sulit dipuaskan. Kalian kebayang nggak kalau kalian itu makhluk yang memiliki keinginan dan bagaimana caranya nggak mau tahu keinginan harus terpuaskan? Banyak dari kita itu keinginan nggak terpuaskan kan emang nggak sanggup kan? Pengen punya sih mobil 2, 1 pun nggak bisa gitu kan? Tapi kalau bisa, ya, kalau misalnya kita bisa, bayangin kalau segala keinginan kita harus terpuaskan, maka dunia pasti chaos. Apa yang
yang menyebabkan perang? Seringkali karena keinginan. Sehingga kalau bicara tentang sangkal diri, itu bicara tentang bagaimana kita menyangkal keinginan diri. Pengennya tidur Tuhan, nggak ikut kapsel. Tapi disitulah penyangkalan diri terjadi. Jadi penyangkalan diri itu nggak usah mikirin yang jauh-jauh gitu ya, nggak usah mikirin nanti juga, enggak. Di sekarang ini pun ada penyangkalan diri yang harus kita buat. Pengennya sih ini mata nih kayaknya udah mau tutup gitu ya. Tapi disitulah penyangkalan diri kita lakukan. Pengennya sih ini Sabtu Minggu tuh ada acara keluarga, ya, kumpul keluarga, tapi ada RKKJ. Ya. Pengennya sih Tuhan kalau bisa ikut RKKJ nggak bayar kontribusi, boleh nggak panitia? Tapi disitulah penyangkalan diri ya. Kita nabung, tabungan kita pakai untuk bayar RKKJ, meskipun ada juga yang dibayarin sama alumninya, ya. Alumninya yang sangkal diri buat kalian, ya. Jadi penyangkalan diri itu nggak usah mikirin nanti jauh-jauh, enggak. Sekarang pun sebenarnya kita seharusnya sudah melakukan penyangkalan diri. David Platt di dalam bukunya Radikal berkata demikian ya. We are settling for a Christianity that revolves around catering to ourselves. Kita seringkali puas dengan kekristenan yang berputarnya itu di sekitar kita doang, hanya untuk kita, untuk saya. Padahal, kata dia, inti pesan dari kekristenan adalah mengenai bagaimana kita abandoning ourselves. Kita menyangkal diri kita sendiri. Bukan tentang saya, tapi tentang Allah. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Allah mau. Sangkal diri. Kalau saya sih maunya, seringkali gitu kan ya, tapi Tuhan maunya apa? Seharusnya begitu. Sehingga bukannya ngikutin apa yang saya mau, tapi ikut apa yang Allah mau. Oleh karena itu, next, sangkal diri berarti kita berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan total kepada Allah. Ikut maunya Tuhan, bukan ikut maunya saya. Ya kepada kehendak Allah, bukan apa yang jadi kehendak saya. Dan ini berlaku bukan hanya ketika kalian di kampus dalam konteks pemuridan, tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Berlaku dalam seluruh aspek kehidupan. Termasuk teman-teman nanti ketika kalian mungkin kerja, ya, cari pasangan hidup. Mari kita belajar untuk komitmen hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Iya, saya banyak maunya Tuhan. Kalau bisa nanti pacar saya itu cantik gitu ya, atau ganteng, banyak duit gitu kali ya. Lalu kemudian apalagi baik, penyayang, nggak selingkuh, setia gitu kan ya, semuanya ya. Tapi pertanyaannya adalah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Suatu kali ada seorang anak gitu ya datang ke suami saya gitu ya, nanya, "Bang, saya ketemu nih sama satu anak. Anaknya baik, Bang. Anaknya itu pinter. Pokoknya kalau ngomong tuh klik." Ya. Pokoknya kalau ngomong tuh kayaknya tuh nyaman, nyambung. Anaknya juga setia, Bang. Terus kemudian suami saya bilang, "Ya udah. Terus masalahnya apa?" "Tapi dia bukan Kristen, Bang." Teman-teman, penyangkalan diri itu termasuk dalam hal itu ya. Mau dia baik, mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia mungkin luar biasa kayak gimana, tapi kalau dia bukan anak Tuhan, bukan murid Kristus, sangkal dirimu, gitu kan? Sangkal dirimu. Jangan justru deketin, tapi sangkal
diri. Penyangkalan diri bicara tentang segala macam aspek kehidupan. Bukan cuma sekarang kalian sebagai mahasiswa, tapi nanti ketika kalian sudah jadi alumni sekalipun, penyangkalan diri menjadi hal yang penting. Ketika kalian nanti alumni, banyak alumni-alumni yang ditawarin kerjaan bagus di perusahaan bagus, ya. Tapi kerjanya Senin sampai Minggu nggak bisa punya waktu untuk ke gereja. Nah, di situ butuh penyangkalan diri, ya. Kamu harus sangkal diri. Yang Tuhan mau seperti apa? Apakah artinya bekerja lalu kemudian sama sekali nggak punya relasi dengan Tuhan? Terlalu sibuk? Teman-teman, di situ butuh penyangkalan diri. Jadi ingat ya, penyangkalan diri itu sesuatu hal yang bukan cuma sekarang, ketika kalian jadi murid, ketika kalian jadi AKK, tapi ketika kalian nanti. Karena jadi murid bukan cuma di kampus. Jadi murid Kristus itu seumur hidup. Kalian cuma jadi mahasiswa di kampus, tapi murid Yesus itu seumur hidup. Sangkal diri berarti menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Bukan aku, tetapi Kristuslah Tuhan. Dan sangkal diri pasti nggak mungkin enggak diikuti dengan pikul salib. Next. Makanya ketika Tuhan bilang mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kenapa? Karena penyangkalan diri nggak mungkin tidak diikuti oleh pikul salib. Dalam artian penyangkalan diri itu tidak mungkin tanpa bayar harga, tanpa harga yang harus dibayar. Salib dalam hal ini tentu bukan lagi bicara salib yang Yesus pikul ketika akan dibawa ke tempat penyaliban, enggak. Tapi salib dalam hal ini berbicara tentang harga yang harus dibayar dalam rangka mengikut Kristus. Harga yang harus dibayar dalam rangka menyangkal diri. Teman-teman, ketika menyangkal diri itu bukan hal yang mudah ya. Ketika kita menyangkal diri berarti kita harus menyerahkan perasaan. Ya. Aduh Tuhan, sebenarnya nggak pengen, tapi karena Tuhan mau, ya udah saya ikut. Harus menyerahkan mungkin uang. Tuhan, sebenarnya kalau bisa sih nggak usah ikut RKKJ karena bayarnya mahal. Sorry banget ya. Tapi ya udah deh, karena Tuhan mau, saya kasih. Teman-teman, sangkal diri itu pasti diikuti oleh pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Kalau bisa dibilang seperti ini ya, kamu mau jadi murid Kristus, hanya mau sangkal diri, nggak mungkin. Karena di dalam sangkal diri pasti diikuti dengan pikul salib. Nggak akan mungkin bisa sangkal diri tanpa pikul salib. Jadi dua hal ini adalah sesuatu hal yang nggak mungkin bisa dipisahkan ya. Seperti kalau melihat mata koin ada sisi gambar dan sisi angka, nah demikianlah sangkal diri dan pikul salib ya, itu jadi satu. Ketika kamu sangkal diri, ada salib yang harus dipikul. Pikul salib terjadi salah satunya karena penyangkalan diri. Next. Murid Kristus berarti harus sangkal diri, memikul salibnya. Dan dalam hal ini, next, berarti mengikuti Yesus berapapun harga yang harus dibayar. Berapapun harga yang harus dibayar. Apa artinya jadi murid? Murid berarti rela sangkal diri, pikul salib. Nah ini termasuk juga dalam hal yang pertama tadi ya, melakukan firman Tuhan. Teman-teman, melakukan firman Tuhan itu juga ada penyangkalan diri. Dan pasti ada pikul salib. Misalnya gitu ya, sebel sama temen, ya, kesel banget sama temen. Lalu kemudian dapat firman, kasihi sesamamu, ya. Gimana tuh? Di situ pasti ada sangkal diri kan? Yang tadinya udah memutuskan menetapkan hari ini kalau ketemu dia gue buang muka, ya. Tapi dapat firman mengasihi, ya udah merendahkan diri untuk ya apa? Sangkal diri, ada sangkal diri dalam mengikuti melakukan firman Tuhan.
Jadi melakukan firman Tuhan pasti juga ada penyangkalan diri. Dan next, mengikut aku. Apa artinya menjadi murid? Berarti salah satu karakter murid bukan hanya melakukan firman, tapi juga rela sangkal diri ikut salib. Inilah yang membedakan kita dengan murid yang lain, dengan orang yang lain. Ikut aku. Matius pasal 10 berkata demikian ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mau mengikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tentu Matius pasal 10 ini gak langsung bilang, oh saya mau jadi murid Kristus, saya tinggal aja di sekret PMK, saya tinggalin mama papa gitu ya. Enggak ya. Tentu Matius 10 ini gak lagi ngomongin bahwa jadi murid itu harus meninggalkan, dalam artian ini ya, tidak lagi mengasihi ayah, tidak lagi mengasihi ibu ya, tidak lagi mengasihi yang lain. Enggak. Tentu berbicara tentang jadi murid mengikuti Kristus tidak lagi bicara tinggalin semuanya demi mengikut Kristus dalam artian benar-benar kita tinggalin rumah gitu ya. Terus kalau kalian pulang dari sini lepak gitu ya, mau ngapain? Mau tinggal di sekret gitu ya. Nanti saya yang dicari gitu ya. Habis ikut apa ini? Tapi mengikut Kristus di dalam Matius pasal 10 ini mau bicara tentang prioritas. Prioritas. Apa itu prioritas? Katanya prioritas itu adalah sesuatu hal, prioritas itu akan teruji katanya ketika ada ancaman. Ya. Ada sebuah ilustrasi katanya ada seorang ibu-ibu gitu ya di tengah-tengah kebakaran ya. Jadi ada terjadi sebuah kebakaran besar, termasuk rumahnya kebakaran. Lalu kemudian teman-teman apa yang terjadi ketika rumahnya kebakaran? Ibu-ibu itu justru menggotong sofa dari rumahnya. Ya. Yang dia selamatkan terlebih dahulu adalah sofanya. Dia lupa yang lain, dia nggak peduli yang lain, sofanya yang penting selamat. Sehingga yang paling penting buat dia adalah sofa. Ya. Katanya prioritas itu akan teruji ketika kita diperhadapkan pada ancaman ataupun juga tantangan. Nah teman-teman, demikianlah ketika Tuhan bicara tentang Matius 10 ini, Tuhan lagi bicara tentang prioritas. Next. Dulu ya, zaman saya dulu lah, itu ada permainan ini ya. Dulu permainannya harta atau nyawa gitu ya. Kalau ditanyain harta atau nyawa gitu ya. Nah, kebanyakan biasanya milihnya harta. Ini maksudnya harta atau nyawa pilih gitu ya. Kalau kamu pilihnya harta, maka harta yang saya ambil. Kalau kamu pilihnya nyawa, maka nyawa yang diambil. Gitulah kira-kira. Nah, kebanyakan ketika permainan ini dilakukan, banyakan milihnya atau saya tanda tanyanya aja. Kebanyakan milihnya harta ya. Kenapa? Harta bisa dicari, nyawa nggak bisa dicari. Nah, kalau misalnya pertanyaannya diganti, nyawa atau Yesus? Next, kita lihat Lukas 14 ya. Yesus berkata demikian ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Next, Matius 10 yang tadi. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh.
Dalam hal ini bahkan Yesus lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar relasi-relasi dengan orang terkasih, tapi bahkan dengan diri sendiri. Yesus bahkan bilang prioritasmu seharusnya lebih bahkan dari diri. Saya senang dengan Kyle Idleman ini. Di dalam bukunya Not a Fan, Kyle Idleman berkata demikian ya. Salah satu tulisannya dia bilang begini. Bayangkan beberapa hal yang berharga bagi kita. Ada Yesus, keluarga, pacar, sahabat, ya. Lalu kemudian pelayanan, studi, pekerjaan, pokoknya semua hal yang berharga bagi kita. Semua hal ini sedang ada di garis start lomba lari. Mereka semua mau merebut tahta hati kita. Next. Teman-teman, Yesus tidak mau jadi juara satu dalam lomba tersebut. Yesus nggak mau jadi juara satu. Kenapa Yesus nggak mau jadi juara satu? Next. Karena Tuhan hanya mau dialah satu-satunya pelari dalam perlombaan tersebut. Tidak boleh ada hal-hal lain yang berlari untuk merebut tahta hati kita. Hanya Tuhanlah seharusnya yang ada dalam tahta hati kita. Gak boleh ada yang lain. Next. Karena Yesus gak mau jadi yang nomor satu. Yesus mau jadi satu-satunya. Prioritas di dalam hal ini bukan berarti seperti anak tangga ya. Kadang-kadang bayangan kita prioritas tuh kayak anak tangga ya. Yang pertama, Yesus. Yang kedua, keluarga misalnya ya. Yang ketiga, siapa? Teman. Ya. Yang keempat, siapa? Pacar, kalau ada ya. Yang kelima, PKK gitu kali ya, siapa tahu kan ya, cinta PKK kan. Teman-teman, kalau misalnya prioritas itu adalah urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan Yesus di nomor 1, ada kemungkinan Yesus akan bergeser jadi nomor 2. Ya kan? Sehingga memprioritaskan Kristus itu bukan lagi ngomongin prioritas dalam artian anak tangga. Tapi teman-teman seharusnya begini, next. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Tuhan jadi sentral kehidupan kita, pusat utama, sehingga segala hal yang ada dalam kehidupan kita itu tertujunya kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Studi kita prioritasnya bukan studi, tapi prioritasnya adalah bagaimana melalui studi kita Tuhan dimuliakan. Lalu kemudian keluarga, prioritasnya bukan sekedar keluarga, tapi bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah keluarga membawa Kristus dimuliakan. Hobi kita bukan prioritasnya bukan hobi, tapi bagaimana melalui hobi pun Tuhan dimuliakan. Prioritasnya adalah Tuhan, sehingga segala sesuatu dalam hidup tujuannya adalah untuk Tuhan. Ketika Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, tidak boleh mengasihi ayahnya, ibunya lebih daripada aku. Yesus lagi mau bilang prioritas kita sebagai murid seharusnya adalah Tuhan dan hanya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tujuannya untuk Tuhan. Bukan prioritas anak tangga ya, tapi seperti ini seharusnya. Teman-teman, tentu ini semua bukan hal yang mudah ya. Ini sebagai AKK dikasih kayak gini, pulang-pulang saya ngundurin diri kak, gitu ya. Boro-boro melakukan firman aja susah, disuruh sangkal diri pula, gitu kan. Karena itu teman-teman, next. 1 Korintus pasal 3 berkata demikian ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu bukan yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Teman-teman bisa tetap setia jadi AKK melakukan firman. Bisa tetap setia bertumbuh, sangkal diri, pikul salib terus dan terus. Meski mungkin seringkali kita juga pernah gagal.
Tapi itu semua bukan karena kita. Bukan karena juga PKK kita nopang kita. Bukan hanya karena PKK kita, teman-teman kelompok kecil kita nopang. Tapi teman-teman ingat, Allah yang bekerja. Allah yang bekerja. Hari ini kita belajar tadi ya bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang percaya ya. Teman-teman, Roh Kudus yang sama terus bekerja di dalam diri kita. Karena itu mungkin kalian merasa berat ya jadi murid. Ya, tapi itu bukan hal yang mustahil. Sangkal diri, pikul salib, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu hanya mungkin ketika Allah yang mengingatkan. Karena itu ingatlah bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus karena kemuliaannya, telah memanggil kamu menjadi muridnya. Dialah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ketika kamu berjuang untuk sangkal diri, pikul salib, sangkal diri untuk tidak melakukan dosa, meskipun digelitikin terus sama dosa mungkin, tapi belajar untuk sangkal diri, pikul salib. Teman-teman, ada Allah sumber segala kasih karunia yang memampukan. Pandanglah kepadanya. Bukan hal yang mudah menjadi murid Kristus yang melakukan firman. Ya kan ya? Bahkan banyak dari firman yang kita dapat mungkin udah lupa ya. Gimana mau ngelakuin? Ingat aja enggak? Gitu kali ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah yang menyangka. Kerjakan aja apa yang jadi bagian kita. Berjuang lakukan firman Tuhan, sangkal diri, pikul salib, mengikuti Dia, prioritaskan Tuhan, dan biarlah Tuhan bekerja. Terus mengasah, terus membentuk, menganugerahkan pertumbuhan, sehingga kita menjadi murid yang semakin serupa dengan Kristus. Jangan menyerah di tengah-tengah tantangan, kesulitan, jangan frustasi ketika gagal, pandanglah kepada Kristus, Sang Sumber kasih karunia. Kalau kita nggak bisa selamat dengan diri kita sendiri, tapi Kristuslah yang harus menyelamatkan kita. Demikian juga bisa hidup sebagai seorang murid yang melakukan firman, bisa hidup sebagai seorang murid yang sangkal diri, pikul salib. Mimpi kalau tidak dengan Kristus. Mimpi kalau dengan kekuatan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kalian semua, kita semua di tempat ini menjadi murid-murid Kristus. Amin. Mari kita. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami boleh pelajari secara khusus pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan karuniakan. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam seluruh aktivitas kegiatan kami selanjutnya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh menolong di dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus. Menolong kami bukan hanya mengerti, memahami kebenaran firman, tapi juga mengaplikasikan, melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Ada tanya jawab teman-teman. Kalian bisa bertanya, Vega akan menjawab. Ayo, nggak ada yang mau nanya? Atau pada malu-malu semua nih? Jadi mungkin aku mau tanya tadi kan di situ, ya, tadi kan ada yang definisi tentang murid sama farisi, kalau nggak salah di situ bicara tentang mendengar, melakukan, apalagi yang satu ya? Pokoknya ada itulah. Nah, berhubung di sini AKK semua ya, berhubung AKK semua. Jadi mungkin aku mau tanya ya, kalau misalnya, oh Kak, ternyata aku lebih nyaman jadi AKK selamanya aja Kak, nggak mau jadi PKK atau pelayanan lain, ya udah AKK aja. Nah, itu bisa masuk di kategori kayak gimana sih Kak? Atau kondisinya bisa seperti apa kayak gitu? Ya, memang kalau misalnya kita menikmati kelompok kecil, bertumbuh gitu ya, pasti ada kerinduan untuk berbagi gitu ya, untuk membagikan apa yang kita sudah dapatkan.
apa yang sudah kita pelajari, ya. Kalau misalnya di dalam Matius pasalnya yang keempat, ketika Yesus panggil para murid, maka sebenarnya Yesus panggilkan, ikutlah aku, mari dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi sebenarnya mengikut Kristus itu pasti ujung-ujungnya kembali juga memuridkan. Dan itulah juga di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu jelas dinyatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Makanya memang kalau ngomongin tentang menjadi murid, murid itu nggak cuma sekedar AKK, PKK pun adalah murid, ya. Hanya saja PKK itu adalah murid yang memuridkan kembali. Tapi ujung-ujungnya sama-sama murid. Saya pun tetap adalah murid, ya, muridnya Kristus. Kita semua adalah murid Kristus. Tapi murid yang kembali memuridkan. Dan kalau yang namanya murid, ya seharusnya sudah seharusnya memberi diri kembali memuridkan. Itu adalah sesuatu hal yang kalau kamu menikmati dimuridkan, menikmati dibina, menikmati bertumbuh, pasti ada sebuah kerinduan untuk membagikannya kembali. Ada sebuah ilustrasi tentang 3 orang pengemis, ya. Ada satu orang pengemis yang makan, lalu kemudian dia bawa banyak sekali makanan, ya. Nah, pengemis A ini bertemulah dengan pengemis B. Pengemis B udah nggak makan 3 hari. 3 hari masih hidup lah, ya. Pengemis B udah nggak makan selama 3 hari, lalu kemudian melihat pengemis A, lalu kemudian dia lihat, lalu kemudian pengemis A, apa yang dilakukan? Pengemis A bilang, kamu kesana aja, di toko itu, di restoran itu, mereka sedang memberikan makanan gratis. Pergilah pengemis B ke restoran tersebut. Ya, makan sampai kenyang, bawa pulang. Biasa kan, ya, budaya bawa pulang tetap ada, ya. Pengemis B lalu kemudian ketemulah dengan si pengemis C. Lalu kemudian pengemis C bilang, aduh aku lapar. Aku juga belum makan selama 3 hari. Lalu kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang seharusnya pengemis B lakukan? Kasih tahu, ya. Di sana ada loh restoran yang kasih makanan gratis. Tapi apa yang terjadi? Pengemis B pergi begitu saja tanpa ngomongin kabar baik tentang restoran gratis. Teman-teman, seringkali kalau kita adalah orang-orang yang sudah dengar tentang Injil kabar baik, sudah menikmati, dimuridkan, tapi kita melihat ada mereka yang juga membutuhkan, kita pergi begitu saja. Betapa egoisnya seperti si pengemis B tadi. Kita sama-sama orang yang membutuhkan kasih karunia Allah. Dan kita sudah mendapatkan. Kalau benar-benar kita mengalami, menikmati kasih karunia Allah, seharusnya kita memberi diri untuk kembali membagikan, kembali menyampaikan, kembali mengajarkan. Dan itulah yang di dalam Matius pasal 28 dinyatakan. Makanya juga kalau kita lihat tadi, murid bukan cuma sekedar mendengar, tahu, tapi murid juga adalah mereka yang mengajarkan. Karena dalam Matius 28 jelas dibilang, ajarkanlah kepada yang lainnya segala sesuatu yang telah ku ajarkan, perintahkan kepadamu. Jadi memang ujung-ujungnya seorang murid, kalau bisa dibilang naturnya lah, ya. Kalau kamu adalah murid Kristus, kalau kamu benar-benar menikmati, dimuridkan di dalam Kristus, bertumbuh, sesuatu hal yang sudah sewajarnya kembali memuridkan yang lainnya. Sesuatu hal yang sudah sewajarnya, akibat wajar, ya, kalau akhirnya memuridkan kembali. Akibat wajar tuh kayak kalau habis makan kenyang, nah itu wajar, ya. Itu akibat yang wajar. Yang nggak wajar adalah udah makan nggak kenyang-kenyang. Nah, itu nggak wajar. Ada apa, ya? Tapi kalau misalnya habis makan kenyang, ya itu wajar. Sama. Udah dimuridkan, udah jadi murid, menikmati pembinaan dalam kelompok kecil sebagai AKK, akibat wajarnya apa? Ya jadi PKK. Itu akibat wajar. Jadi PKK itu bukan sesuatu hal yang seharusnya, ya, kalau emang murid. Jadi PKK itu bukan sesuatu hal yang wah. Bukan sesuatu hal yang
luar biasa, enggak. Itu sesuatu hal yang wajar. Kalau kamu adalah murid jadi PKK, wajar, sangat wajar. Yang nggak wajar justru adalah udah nikmatin di kelompok kecilin, udah nikmatin jadi murid tapi nggak mau jadi PKK, itu nggak wajar. Seperti itu kira-kira, kayak. Thank you Kak. Kak, gimana kan manage itu kan diajarkan. Bagaimana dengan kita sebagai murid yang kayak nggak punya role model, nggak mungkin tidak menikmati. Maksudnya gini, kita berbicara kelompok kecil, kelompok kecil nggak ideal, kayak PKK mungkin sibuk atau bagaimana ini kayak tidak termuridkan dengan baik, ideal sebagaimana yang Kalau misalnya kalian adalah orang yang pengen bertumbuh jadi murid lalu kemudian ikutin kelompok kecil tapi ternyata kelompok kecilnya itu tidak ideal, ya, tidak ideal dalam artian mungkin PKK sibuk dan segala macam. Ya. Maka teman-teman yang bisa dilakukan tentu adalah cari pembinaan di tempat lain. Dalam artian begini, kelompok kecil adalah sebuah sarana yang sangat efektif untuk bentuk seseorang jadi murid. Tapi Tuhan juga bisa pakai hal lain untuk memuridkan atau membina. Salah satunya juga mungkin melalui persekutuan di kampus, persekutuan mungkin di PMKJ, bahkan mungkin kalian bisa cari kelompok kecil mungkin kalau misalnya kalian adalah pengurus, ada KTB pengurus, itu juga bisa digunakan untuk bertumbuh. Dan bahkan mungkin kalian bisa cari mungkin PKK atau mentor lain gitu ya untuk menolong kalian bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam artian mungkin untuk bisa bertumbuh teman-teman, banyak jalan lah menuju Roma gitu ya untuk bisa bertumbuh. Untuk keselamatan hanya Kristus satu-satunya gitu kan. Nah, karena itu gunakan segala cara ataupun juga segala wadah yang Tuhan kasih untuk menolong kalian bertumbuh. Termasuk di dalamnya adalah salah satunya juga adalah mungkin kalian ya mengingatkan PKK, mengingatkan PKK untuk jalan gitu kelompok kecilnya. Atau bahkan mungkin minta izin, Kak, kalau emang misalnya kakak udah nggak bisa, boleh nggak kami cari PKK lain? Boleh nggak kami cari PKK lain? Boleh nggak kami gabung dengan kelompok kecil lain? Mungkin itu salah satu cara yang dilakukan. Karena kebanyakan begini juga sih ya. AKK kalau misalnya PKK-nya nggak jalan, ya udah dia nunggu. Kalau emang misalnya kita mau bertumbuh, mari kita gunakan segala macam wadah yang Tuhan karuniakan, bahkan cari, ya, apa yang bisa saya pakai untuk menolong saya bertumbuh dalam pengenalan yang benar ya, dan yang baik akan Kristus. Jadi bisa menggunakan segala macam cara tadi ya untuk kita bertumbuh. Jadi nggak cuma nunggu aja, nunggu nanti kalau PKK-nya jalan ya udah ayo jalan. Kalau PKK-nya nggak jalan ya sudah nggak usah jalan, ya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Ada yang punya pengalaman serupa? Oh, banyak. Silakan deh. Tadi itu bisa nanya tapi kan yang belum mau sih. Jadi dia kondisinya kayak gini. Kita kan kalau mau ngajar orang, minimal kita tuh udah bisa melakukannya. Apalagi dalam hal dosa. Nah, kalau misalnya kita menjadi PKK nih, terus kita nyebarin tentang satu ajaran lah atau satu materi kepada acara kita. Tapi di sisi lain, kita ada suatu mengganjal juga karena kita juga belum bisa menjalankan yang tersebut dalam pikiran kita. Nah, otomatis kan kita merasa, ini kayak misalnya istilah dunianya bullshit lah kalau kita ngomong kayak gitu kan. Cuma ngomong doang, kayak jatuhnya kalau saya lihat yang kayak antar kakak itu cuma kayak rutinitas itu ngabisin pipa atau kayak hal itu. Jadi nggak ada kayak mendalami atau kita sebagai PKK atau KKK itu melakukannya. Dia cuma dengar, tahu, oh oke, udah balik. Nah itu kalau menurut pandangan ibu sendiri itu gimana? Oh, enggak. Ya, apa-apa. Ibu. Pertama yang harus kita ingat bahwa nggak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Berharap sih retaknya nggak banyak. Tadi saya bilang gitu ke adik-adik kelompok. Nggak ada yang sempurna dalam artian dia pasti bisa semuanya dilakukan. Itu hal yang pertama yang harus diingat.
kita harus ingat, kalau kita lihat Petrus pun nggak sempurna. Petrus itu adalah murid yang pernah menyangkal Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, kita akan membaca bagaimana Paulus menegur Petrus. Kalau nggak salah itu di surat Galatia. Kenapa? Karena Petrus pada waktu itu dia itu makan sama, ketika dia lagi makan sama orang-orang non-Yahudi, lalu kemudian orang-orang Yahudi datang, lalu kemudian dia berpindah. Ya. Nah di situ Paulus menegur dalam artian munafik. Itu seorang Petrus. Intinya adalah kita harus terbuka pada kemungkinan manusia bukan makhluk sempurna. Sudah diselamatkan bukan berarti kemudian kita sempurna dan tidak bisa gagal, tidak bisa jatuh lagi, tapi pasti masih bisa gagal ataupun jatuh. Yang jadi pertanyaan adalah ketika gagal atau jatuh, apa yang dilakukan? Berusaha berjuang untuk bangkit atau terus-menerus ada di dalam kegagalan tersebut? Kalau kita adalah orang-orang yang sudah terima Kristus, mengenal Kristus, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, seharusnya kita bangkit dari kegagalan. Ini ada sebuah ilustrasi, ilustrasinya saya nggak tahu lah, mungkin agak kasar atau enggak. Ada seekor babi. Babi itu senang di lumpur, senang main lumpur ya. Salah satu karakteristik babi lah ya. Senang main lumpur, ya. Senang dia kotor-kotoran main lumpur. Suatu hari ada seorang petani yang melihat si babi, lalu kemudian, wih, lucu nih kayaknya kalau dibersihin, ya. Diambillah babi tersebut dari kubangan, lalu kemudian dimandiin bersih, dikasih tempat yang bersih, dirawat sedemikian rupa bersih, ya udah. Keesokan harinya si petani nyariin, mana babinya kok nggak ada di tempat tidur yang sudah disediakan, tempat tidur bersih yang sudah disediakan. Cari, lalu kemudian apa yang terjadi? Babi itu kembali ke kubang, ditemukan lagi di kubang. Babi mau dibersihin kayak dimanapun, kembali lagi ke kubang. Tapi kita manusia yang sudah dibersihkan oleh Kristus, seharusnya kita nggak kembali lagi ke kubang. Kita yang sudah dibersihkan oleh Kristus, oleh darah Kristus, seharusnya kita menjaga diri kita bersih, hidup sedemikian rupa untuk Kristus. Ya, ada masa kita jatuh dalam dosa, itu nggak bisa dipungkiri. Tidak ada manusia di dalam dunia ini setelah terima Kristus nggak lagi ngelakuin dosa. Kecuali setelah terima Kristus ketabrak bajai mati, ya. Itu pasti nggak ngelakuin dosa lagi, ya. Tapi selama masih hidup, masih mungkin jatuh di dalam dosa, melakukan dosa. Makanya bicara tentang pengampunan itu bukan cuma bicara tentang masa sekarang, tapi pengampunan Kristus adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan itu adalah hal yang pasti. Kita harus terbuka pada kesadaran manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi manusia seharusnya tidak lagi berkubang di dalam dosa. Karena itu kalau misalnya ada seseorang yang kita lihat jatuh, kita harus lihat dulu. Pertama, benar nggak dia udah terima Kristus? Kedua, kalau memang dia sudah terima Kristus, bagaimana perjuangan dia untuk bangkit lagi dari pergumulan dosa? Kenapa saya ngangkat begini? Karena berbicara tentang tidak melakukan, itu pasti akan terkait dengan dosa. Tidak melakukan perintah Tuhan tadi, itu pasti terkait dengan dosa. Tidak ada manusia yang 100% bisa 100% melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nggak mungkin, kecuali kita ya tadi itu ya. Selama masih hidup, masih akan mungkin jatuh, tidak melakukan kehendak Allah. Cuman masalahnya adalah ketika jatuh, kita lihat dulu nih orang seperti apa. Apa jangan-jangan sebenarnya dia belum terima Kristus? Dia belum menikmati sungguh-sungguh pertumbuhan itu. Kalau begitu, ya berarti kita patut untuk nolongin, untuk dia kenal Kristus. Kalau, tapi kan dia PKK, gitu ya, sering kan, tapi kan dia PKK.
Nah kalau gitu kita lihat, berarti ada perjuangan seharusnya di dalam dia melakukan dosa, di dalam dia melawan dosa. Kalau kalian lihat dia tidak berjuang, di situ bagian kalian untuk menegur. Menegur ya, maksudnya menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahannya tentu bisa dengan ngobrol, cerita, nggak langsung gitu. Tapi itu menjadi bagian kita sebagai umat, persekutuan gitu ya, untuk menegur di dalam dosa, di dalam Tuhan, menegur dosa di dalam Tuhan. Jadi itu bagian kita. Kalau emang dia PKK, dia ngajarin, tapi dia kok kayaknya nggak ngelakuin, ya, itu kita bisa menjadi orang-orang yang menegur. Kalau memang kita lihat itu salah. Hal yang kedua, sebagai seorang AKK, ketika melihat PKK yang seperti itu, teman-teman pilihannya memang akhirnya stay atau nggak usah ikut lagi kelompok kecil. Kenapa saya memilih untuk stay? Pertama, karena saya tahu saya butuh bertumbuh, dan wadah yang saya tahu adalah kelompok kecil. Itu pertama. Yang kedua, saya stay karena saya tahu yang saya mau ikutin bukan PKK saya, tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Apa yang saya lakukan selama kelompok kecil? Saya jadi orang yang cari sendiri. Persiapan nih, kelompok kecil nih ya, masuk. Dulu kami pakai MHB, nggak tahu kalian. Masuk Mbak. Saya nggak puas gitu ya dengan apa yang diajarkan di kelompok kecil. Saya cari sendiri. Saya tanya sama yang lain. Saya cari sendiri, ini maksudnya apa? Ini kenapa begini ya? Itu yang saya lakukan. Jadi seharusnya kehadiran PKK yang tidak memberi teladan tidak menjadi, seharusnya ya, tidak menjadi alasan untuk kita akhirnya bullshit, nggak usah ikut. Seharusnya tidak. Karena manusia nggak sempurna tadi. Dan yang lagi kita ikutin bukan PKK, tapi Tuhan. Yang lagi kita ikutin adalah Tuhan. Ujung-ujungnya, saya menjadi PKK yang tentu tidak sempurna juga, tapi saya berjuang untuk melakukan apa yang saya ajarkan. Saya nggak bisa bilang saya sempurna juga, tapi saya berjuang. Teman-teman, jangan sampai keberadaan PKK yang mungkin menurut kalian tidak memberikan teladan itu menjadi sebuah alasan untuk bilang kelompok kecil nggak ada gunanya. Karena yang memberikan pertumbuhan bukan PKK-mu, tapi Allah. PKK setidak menunjukkan teladan kayak gimana pun bisa Tuhan pakai menolong kita bertumbuh. Dari teladan negatif pun, teladan negatif itu ada nggak sih? Ya, intinya adalah dari contoh negatif, teladan itu positif ya. Dari contoh negatif sekalipun, Tuhan bisa mengajarkan kita sesuatu. Tuhan bisa mengajarkan kita sesuatu. Kalau cara pandang kita ke Tuhan, bukan ke PKK. PKK tetap manusia ya. Jangan berharap banyak sama PKK, tapi berharaplah sama Tuhan. Mungkin itu kan. Jadi jangan sampai karena kamu nggak melihat PKK memberi teladan, lalu kemudian merasa bahwa nggak ada gunanya. Enggak juga sih. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kamu tuh pelajari. Jadi jangan nyerah dengan cepat. Jangan nyerah dengan secepat itu. Kenalan aku JJ, aku 2012. Aku ingin nanya, tapi menarik sih sama cerita kakak saat jadi kakak saya. Aku nanya, bagaimana cara aku mengetahui bahwa PKK kakak tidak ideal? Terus, kan kalau misalnya kita tahu bahwa PKK kita tidak memberikan contoh yang benar, kita kan melihat model yang benar itu. Jadi kita tahu bahwa PKK kakak gagal atau tidak menjadi contoh yang benar di dalam. Dia tetap memberikan teladan dan saya tetap melihat ada perjuangannya lah. Ada perjuangan yang cukup baik yang saya lihat ya, terkait dengan perjuangan dia untuk kelompok kecilin saya.
Sebenarnya hal yang membuat saya itu melihat itu sesuatu hal yang tidak tepat bukan masalah melihat role model lain sih. Tapi bagi saya itu common sense. Common sense itu apa ya? Itu hal yang umum dan biasa seharusnya kalau kamu melayani, kamu tuh bukan bos, tapi kamu tuh adalah pelayan. Ya, jadi pelayan yang melayani gitu. Nah itu keluar dari common sense saya, sehingga saya ngerasa oh itu bukan teladan yang baik. Karena waktu itu komunitas yang saya punya hanya itu, gitu. Saya belum punya komunitas lain. Gitu. Meski setelah itu saya punya komunitas lain ya, saya punya komunitas KTB karena saya waktu itu jadi pengurus PMK Kota. Nah saya punya komunitas KTB pengurus PMK Kota. Ya, dari situ saya mendapatkan ya role model yang lainnya. Tapi pas di PKK pas kelompok kecil saya cuma ya itu doang. Gitu. Dan memang kebetulan waktu itu budaya kampus kali ya, itu sebenarnya kayaknya keluar dari budaya kampus yang memang tadi senioritas yang sangat tinggi ya, sehingga di dalam persekutuan pun itu terbawa gitu, jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kalau cerita yang tadi ya itu bicara tentang pertama bagiku itu common sense ya. Tapi memang kesini ketika banyak belajar, ketika banyak mungkin belajar firman Tuhan, ya jadi tahu banyak juga gitu ya, bahwa ada hal-hal yang kayaknya gue harusnya nggak teladanin hal ini nih. Gue harus menjadi PKK yang seperti ini. Jadi ada hal-hal yang aku pelajarin dari kebenaran firman Tuhan juga. Jadi nggak cuman role model tertentu, tapi memang belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan memang salah satu hal yang sangat menarik sih, aku selalu ingat dengan itu ya, apapun yang kamu perbuatlah segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ini memang bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalau saya bertumbuh itu juga bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Berkaitan dengan role model adalah hal yang baik, tapi hati-hati ketika kita membandingkan. Maksudnya, wah kok PKK si A lebih enak ya kayaknya daripada PKK si B, aku pindah aja dong ke PKK A gitu ya. Nanti takutnya kayak begitu ujung-ujungnya gitu ya. Jadi hati-hati dengan membandingkan gitu ya. Apa yang ketika nanti kalian jadi PKK, kalian tetap murid, PKK kalian adalah murid, bukan berarti kemudian AKK yang belajar, bukan hanya AKK yang belajar dari PKK, PKK pun harusnya belajar dari AKK. Karena kita sama-sama murid. Dan seharusnya itu menjadi sesuatu hal yang memang PKK adalah murid yang memuridkan, karena asumsinya adalah dia sudah belajar lebih banyak daripada kita. Tapi bukan berarti kemudian keberadaan kita sebagai AKK itu tidak bisa juga menjadi contoh yang baik buat PKK. Jadi jangan pikir hanya AKK yang belajar dari PKK, PKK pun sebenarnya bisa juga belajar dari AKK. Saya juga banyak belajar dari AKK saya gitu ya. Secara khusus belajar itu nggak harus selalu dia ngasih tahu saya sesuatu, enggak. Belajar itu bisa jadi begini ya teman-teman ya. Saya sebagai PKK melihat AKK saya modelnya begini, saya belajar gimana caranya nanganin AKK yang model begini. Itu belajar. Ya paham ya? Tuhan mau kasih AKK untuk kita juga belajar. Belajar ngapain? Belajar makin sabar, belajar makin setia, belajar makin rendah hati. Jadi belajar bukan nggak melulu dapetin sesuatu dari AKK kita, enggak. Tapi kita sebagai PKK bisa juga belajar sesuatu dari AKK kita. Ya tadi, belajar sabar, belajar rendah hati, kayak gitu. Ya nanti kalau kalian udah jadi PKK, ingat PKK nggak selalu segala-galanya, gitu ya, dalam hidup AKK. Ya. PKK nggak selalu segala-galanya dalam hidup AKK. Seperti itu. Makanya kita kan Pak tuh pernah jadi PKK juga. Itu gimana ya cara bikin kita itu sama bikinnya atau komitmen untuk jadi seorang PKK gitu. Terus kalau bikin komitmennya itu gimana Kak cara menjaga kita tetap setia dan komitmen sama menjadi PKK
ketika saya dari AKK mau jadi PKK, saya itu kalau saya secara pribadi menikmati firman Tuhan. Pertama itu, lalu kemudian yang kedua adalah menikmati bagaimana saya punya sesuatu dan saya mau bagikan itu. Kalian pernah mengalami nggak ya? Kalian nonton sesuatu atau kalian lihat sesuatu, kalian belajar sesuatu dan kalian pengen kasih tahu itu ke orang lain. Sederhananya dah, kalian punya gosip tentang seseorang gitu ya. Kalian pengen kasih tahu nih tentang orang itu ke orang lain gitu. Kira-kira ya, perasaan yang sama itulah yang ada di dalam hati saya waktu itu ketika saya memutuskan, wah ini bagus nih, saya pengen kasih tahu ke yang lain, ke bawah saya. Wah, saya bisa makin cinta firman melalui kelompok kecil. Saya pengen kakak saya juga belajar dan cinta firman. Jadi ada sebuah dorongan, keinginan yang Tuhan berikan untuk saya membagikan apa yang saya nikmati kepada yang lain. Kalian pernah mengalami hal itu? Mengalami, ini kuenya enak banget, kakak gue harus rasain nih. Pernah nggak ya kayak gitu ya? Atau misalnya, nih filmnya bagus banget, ini harus ada yang nonton nih. Pernah ya? Nah, kira-kira perasaan yang sama lah ketika kita tahu ini tuh bagus banget gitu. Ini tuh firman Tuhan tuh luar biasa banget. Kakak saya harus dengerin apa yang saya juga nikmati. Atau adik-adik di bawah saya juga seharusnya menikmati apa yang saya nikmati. Dorongan itulah selain firman Tuhan tadi yang mendorong saya dengan kuat, menurut saya memutuskan untuk harus jadi pemimpin POC. Meski waktu itu saya sadar ada begitu banyak ketakutan ya. Saya nggak tahu apa-apa. Gimana kalau salah ngasih tahu? Ya. Termasuk tadi ya, gimana nanti kalau misalnya gue ngomong terus tiba-tiba gue nggak ngelakuin. Tapi teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu Tuhan tolong untuk mengatasi itu semua. Termasuk dalam hal melakukan. Teman-teman, apa yang bisa membuat kita jadi batu sandungan adalah ketika kita jadi orang Farisi. Orang Farisi itu munafik bukan dalam artian ngajarin, bukan hanya dalam artian dia ngajarin tapi nggak ngelakuin. Tapi orang Farisi itu menurut saya munafik dalam artian dia itu tidak otentik, tidak terbuka apa adanya. Kalau pakai bahasa PA tadi nggak original. Dia tidak terbuka apa adanya. Menurut saya, kalau kalian nanti tergerak jadi PKK, terbukalah apa adanya. Saya berusaha sebagai PKK terbuka apa adanya dengan kakak saya. Terbuka dalam artian, kalau saya memang salah, saya minta maaf. Kalau saya belum sanggup melakukan, saya bilang. Terbuka apa adanya. Dengan keterbukaan, maka kakak kita akan melihat, oh iya, PKK gue bukan Superman, PKK gue bukan malaikat, PKK gue bukan manusia setengah dewa. Dengan keterbukaan. Tentu ya, perlu ada timingnya ya, jangan tiba-tiba datang-datang baru mau belajar MIPA lalu kemudian kalian tahu nggak, saya punya dosa A, B, C, D gitu ya. Nggak begitu ya. Tapi ada masanya lah, kita terbuka aja. Dan memang di dalam kelompok kecil seharusnya keterbukaan dalam artian otentik aja, be yourself gitu, itu menjadi sesuatu hal yang penting. Karena kalau kita tidak terbuka apa adanya, maka akan sulit orang-orang melihat perubahan hidup kita juga. Kita akan dilihat, oh baik saja, oh buruk banget jadinya. Tapi kalau misalnya terbuka, buruk, oh jadi makin baik, oh baik ya. Buruk, oh ya emang dulu dia buruk, tapi baik lagi. Paham ya maksudnya? Terbuka aja apa adanya. Jangan, nggak usah menutup-nutupi diri dengan segala sesuatu lah. Gak perlulah kita datang, apa kabar deh, shalom, bagaimana saat teduhmu hari ini? Puji Tuhan kamu saat teduh ya dek.
padahal saya tidak dalam hati. Jadi ya jadi diri sendiri aja, be yourself lah. Dan saya yakin kalau memang kalian adalah orang-orang yang sudah mengalami, menikmati Injil, menikmati bertumbuh, saya sangat-sangat meyakini bahwa ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia, itu akan terjadi. Karena menjadi penjala manusia itu yang aktif Tuhan, bukan kita. Kan kamu akan kujadikan. Jadi Tuhan yang aktif jadikan kamu penjala manusia. Kalau kamu memang sudah mengikut Kristus, benar-benar mengalami kasih karunia Allah, lihat kepada Kristus. Dia akan jadikan kita penjala manusia. Jadi keinginan, dorongan itu seharusnya Tuhan berikan. Masalahnya adalah mungkin seringkali kitanya yang menolak ya. Kitanya yang menolak. Kita menyangkali panggilan, bukan menyangkali diri. Nah itu yang seringkali terjadi ya. Sangkali panggilanmu, ikuti dirimu gitu kali ya. Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk menjadi, kalau misalnya kalian nanti diminta untuk menjadi pemimpin kelompok kecil, tapi kalian yang sekarang ini masih jadi AKK, nikmatilah prosesnya. Nikmatilah prosesnya. Akan ada masa-masa di mana kalian mungkin melihat, oh kok PKK gue gini banget. Tapi akan ada masa-masa di mana kalian menikmati, oh Tuhan terima kasih untuk kelompok kecil yang Tuhan kasih. Jadi nikmatin aja proses selama kalian ada di kampus. Satu berkat lagi dari kelompok kecil, teman-teman, adalah persahabatan. Jadi nikmatilah kehadiran sahabat-sahabat. Saya sangat bersyukur ya, karena salah satu hal yang sangat saya syukuri mimpin kelompok kecil adalah saya dapat sahabat. Banyak kakak-kakak saya justru jadi sahabat-sahabat saya. Jadi saya sangat bersyukur untuk hal itu. Jadi nikmatilah kelompok kecil, dapatkan sahabat dari situ. Nikmati kalau kalian diminta untuk mimpin kelompok kecil, jadilah sahabat untuk kakak-kakak itu. Jadi sahabat untuk kakak-kakak. Ya teman-teman, kiranya apa yang boleh dibagikan jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami boleh nikmati di dalam tanya jawab ini. Segala pertanyaan ataupun juga hal-hal yang masih mengganjal ataupun juga mungkin masih kami pikirkan, kiranya Engkau ya Tuhan yang boleh bekerja, menjawab dan juga menolong kami. Kami yang mungkin saat ini sebagai AKK masih bergumul menjadi PKK, Tuhan yang kiranya karuniakan ya Tuhan keyakinan iman, Tuhan yang kiranya tolong supaya semakin mantap untuk melayani Engkau dan juga jemaat. Kami yang saat ini masih terus-menerus menjadi seorang AKK, biar kiranya Tuhan tolong kami menikmati proses di mana kami boleh belajar semakin bertumbuh, semakin mengenal siapa Tuhan, semakin menikmati persahabatan di dalam kelompok kecil yang ada, dan biar akhirnya melalui kelompok kecil yang ada kami boleh semakin menikmati, semakin mengalami pertumbuhan, semakin serupa dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kami ikuti. Kami yang lemah dan terbatas menyerahkan diri kami, biar akhirnya sebagaimana kebenaran firman-Mu kami boleh terus belajar menjadi seorang murid yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, belajar untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kami bersyukur di dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami masing-masing. Saat lagi akan ada waktu istirahat, kiranya itu dapat kami pergunakan dengan baik, sehingga kami malam nanti juga dapat kembali beraktivitas di dalam sesi berikutnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin.